dulu ya, mulai pelajaran. Ayo silakan. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Iya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai materi Indonesiaku Kaya Budaya dengan topik B, Kekayaan Budaya Indonesia. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya, peserta didik dapat mengetahui faktor yang menyebabkan keberagaman yang ada di Indonesia. Sebelumnya, aku mau tanya, kalian ada nggak yang udah asli Purworejo? Kalau untuk gue punya budaya sendiri nggak, kayak misal keseniannya apa gitu, punya apa gitu? Nggak ada. Kalau makanan khas tahu nggak? Kalau dari Purworejo tahu nggak yang dari Purworejo? Jadi setiap daerah itu pasti punya kebudayaan yang berbeda. Kayak misal kesenian yang berbeda. Kan kalau kita nggak lala. Kalau dari Bali ada yang tahu nggak? Dari Bali keseniannya apa? Nah, itu kan pasti jauh berbeda ya. Oke, lanjut. Nah, kenapa sih kok bisa berbeda-beda? Karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Kita lihat itu ada nomor pulau di sana. Jadi Indonesia itu terdapat kurang lebih 17.000 pulau. Banyak sekali kan? Nah, karena itu makanya budaya yang ada di Indonesia itu sangat beragam. Karena di setiap pulau itu kan biasanya punya suku sendiri. Kalau di Jawa namanya suku apa? Jawa. Kalau di Sumatera ada namanya suku Minang, di Papua ada namanya suku Asmat. Jadi banyak sekali ya. Terus nah, apa sih faktor yang menyebabkan Indonesia itu menjadi sangat beragam budayanya? Yang pertama adalah letak strategis wilayah Indonesia. Dan karena Indonesia itu letaknya, letak pulau Indonesia ini itu tuh diapit sama 2 benua dan 2 samudra. Jadi letaknya itu sangat strategis. Kalau zaman dulu itu kan banyak ya pedagang-pedagang pakai kapal gitu dari luar negeri sana. Nah itu kan pada ke Indonesia. Jadi mereka itu membawa kebudayaan mereka sendiri. Jadi orang Indonesia tahu budaya-budaya dari luar negeri. Kayak misalkan budaya-budaya dari Cina segala macam. Nah kalau di Betawi itu kan ada alat musik, kesenian kayak gamelan gitu loh. Nah itu ada campur tangan dari budaya Cina juga. Terus kondisi geografis negara kepulauan. Kan tadi udah dijelasin kalau pulau-pulau di Indonesia itu banyak banget loh. Nah, tadi berapa kali pulau? 491. Nah, itu yang membuat kebudayaan menjadi sangat beragam. Terus adanya perbedaan kondisi alam. Kan kalau di Indonesia itu perbedaan alamnya sangat terlihat ya. Kan ada kalau di sebelah sana biasanya itu pantai ya. Kalau di sana Magelang naik itu gunung. Nah perbedaan alam ini membuat masyarakat itu
pantai bekerjanya itu menjadi apa? Nah, nelayan. Kalau di gunung petani, ada peternak, ya. Nah, selanjutnya ada keadaan transportasi dan komunikasi. Nah, kenapa keadaan transportasi dan komunikasi itu sangat berpengaruh terhadap keberagaman budaya Indonesia? Ya tahu nggak? Nah, karena kalau transportasi itu dapat dapat masuk dengan mudah, itu kan masyarakatnya bisa berpindah ke tempat lain dengan mudah loh. Jadi mereka bisa bertukar kebudayaan, namanya budaya yang beragam. Terus penerimaan masyarakat pada perubahan. Nah, karena tadi adanya transportasi dan komunikasi itu kan jadi semakin mudah dari kebudayaan yang lain. Kalau masyarakat yang menerima perubahan itu biasanya terjadi pencampuran kebudayaan atau akulturasi, dan nanti akan menimbulkan kebudayaan yang baru. Nah, contoh bentuk keberagaman yang pertama ada pakaian adat. Ada yang tahu nggak itu pakaian adat? Yang ada itu apa enggak? Ini ngapain gambar apa? Untung dari mana? Oh, barat. Nah, dari luar pakaian. Poin ada di kalian udah dijelasin. Adanya contoh-contoh keberagaman budayanya. Dan ada yang bisa nyebutin nggak faktor-faktor tadi yang mempengaruhi keberagaman? Ada berapa tadi faktor-faktornya? 5. Apa aja? Yang pertama itu yang tadi letaknya di antara dua benua dan dua samudra, apa namanya? Letak strategis. Berarti harus mencari tahu apa aja kebudayaan dari daerah kalian sendiri. Karena kalau kalian yang sekarang masih kecil-kecil ini nggak tahu, nanti siapa yang mau meneruskan kebudayaan kita? Kalau yang cewek-cewek kan bisa itu apa? Tari belalang dan sebagainya. Terus makanan itu enak-enak loh. Masa kalian belum pernah nyoba? Kalau kue lompong bukan dong, bukan kue itu ya. Jadi kalian sebagai generasi penerus harus melestarikan budaya daerah sendiri. Supaya apa? Supaya tetap lestari sampai nanti kalian udah gede, udah tua, terus lanjut ke generasi selanjutnya. Oke. Jadi pembelajaran kita hari ini mengenai apa materinya? Indonesia Kaya. Cukup sampai sini ya. Kalian jangan lupa mencari tahu kebudayaan Indonesia. Oke. Cukup sekian dari ibu. Kita coba dulu ya untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Siap, gerak. Sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim.